Shalom, perkenalkan nama saya Ungki Bani, NIM 205240037, kelas B, Prodi Psikologi Kristen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materi tentang pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengukuran dan analisis perbedaan antara individu, khususnya dalam aspek psikologis seperti kecerdasan, sikap, kepribadian, dan kemampuan. Psikometri mendukung paradigma penilaian psikologis berbasis bukti atau psychological assessment (EPA) dengan tujuan menghasilkan alat ukur psikologi yang valid dan reliable. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakangnya terjadi awalnya psikometri dikembangkan untuk mengukur kecerdasan, namun kini meluas ke bidang sosial dan pendidikan untuk mengukur berbagai atribut psikologi. Tujuan psikometri adalah untuk mengetahui kualitas alat ukur psikologis seperti standar, objektivitas, reliabilitas, dan validitas, serta membantu mendefinisi kelebihan dan kelemahan individu, memahami diri sendiri, menilai kemampuan kerja, dan mendukung interaksi. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang atribut atau variabel psikologi. Atribut atau variabel psikologi. Atribut psikologi adalah karakteristik atau sifat yang diukur dalam psikologi, seperti kecerdasan, minat, kepribadian, dan sikap. Variabel psikologi ini dapat berupa variabel laten atau tidak langsung diamati, seperti kecerdasan, dan variabel manifest atau yang dapat diukur langsung, seperti skor tes. Berikut saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengukuran psikometri. Ada 3, yaitu pengukuran harus bersifat kuantitatif dan sistematis. Yang kedua itu hasil pengukuran harus valid atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan reliable atau konsisten. Yang ketiga itu pengukuran harus objektif dan menggunakan standar baku. Terus saya akan menjelaskan juga tentang jenis-jenis variabel. Yang pertama itu nominan, variabel kategori tanpa urutan, atau misal jenis kelamin. Yang kedua itu ordinal. Itu variabel dengan urutan tapi jarak tidak sama, atau misalnya peringkat. Yang ketiga itu tentang interval, variabel dengan jarak yang sama tapi tanpa nol mutlak, atau misal suhu dan Celcius. Yang keempat itu rasio, itu variabel dengan nol mutlak dan jarak sama, misal berat badan. Dan menjelaskan juga tentang pengertian tes psikologis. Tes psikologi
tes psikologi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur aspek psikologi individu secara sistematis dan objektif. Tes ini bertujuan untuk memahami perilaku, kemampuan, kepribadian, dan aspek psikologi lainnya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes psikologi. Ada 5 jenis tes psikologi. Yang pertama itu tes intelijensi, yaitu mengukur kemampuan kognitif. Yang kedua itu tes kepribadian atau mengukur karakteristik kepribadian seseorang. Yang ketiga itu tes kepribadian atau mengukur karakteristik suatu objek. Yang keempat itu tes minat dan bakat, yaitu mengukur preferensi dan potensi. Yang kelima itu tes prestasi atau mengukur pencapaian belajar. Saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel. Variabel adalah suatu karakteristik yang dapat diukur dan bervariasi antar individu atau objek penelitian. Yang kedua itu, yang pertama itu variabel laten. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, biasanya berupa konstruk psikologi seperti kecerdasan, motivasi, atau kepribadian. Yang berikut itu variabel manifest. Variabel manifest itu adalah variabel yang dapat diukur langsung, seperti skor tes atau jawaban kuesionernya. Yang berikut pengukuran variabel laten. Pengukuran variabel laten dilakukan melalui indikator atau variabel manifest yang mempresentasikan konstruk tersebut. Itu sering menggunakan metode statistik khusus seperti model responden butir, atau item responden teori atau teori tes klasik. Yang berikut itu ordinal, yaitu pengukuran dengan urutan tapi jarak antara nilai tidak sama. Contoh peringkat. Yang berikut itu interval, pengukuran dengan jarak yang sama antar nilai tanpa nol mutlak. Contohnya suhu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori klasik. Teori klasik adalah pendekatan pengukuran yang menganggap skor observasi sebagai kombinasi antara skor sebenarnya dan kesalahan acak, meskipun memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada sampel dan asumsi kesetaraan kesalahan. CCTV tetap menjadi teori dasar dan praktis dalam pengembangan dan evaluasi tes fisiologi dan pendidikan. Demikian, sekian dan terima kasih. Shalom.